saya secara pribadi ingin menyampaikan kepada Ustadz Yusuf Mansur agar bersedialah gentle begitu untuk menyampaikan kepada kami selaku umat yang di awal itu memiliki niatan yang baik, yang tulus atas ide-ide dari Pak Yusuf Mansur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Cahaya Islam yang insya Allah kita akan senantiasa menyuarakan kebenaran, yang mana hari ini mungkin sudah mulai terkuak misteri bagaimana sepak terjang Yusuf Mansur, yang mana sejak beberapa tahun yang lalu gencar mempromosikan bisnis yang dikatakan sebagai bisnis keumatan, bisnis yang kemudian di situ digalinya dari fundraising, infak, sedekah dan lain-lain. Dan alhamdulillah di channel Cahaya Islam yang senantiasa mengulik tentang itu, mentelusuri, meninvestigasi, dan alhamdulillah untuk kesekian kalinya kami mendapati salah satu di antara korban yang sebenarnya beliau ini adalah orang-orang yang tulus dengan promosi yang digencarkan oleh Yusuf Mansur atau UYM yang biasa dikenal, dengan gerakan sedekahnya, dengan gerakan Beli Indonesia, menjadikan itu sebagai sebagai topeng untuk kemudian melakukan dalam tanda kutip kejahatan terstruktur dan penipuan. Dan alhamdulillah pada siang hari ini di samping kita sudah ada Ibu Tugi Songidah, ya, Tugi Songidah, atau kita bisa panggil beliau Bu Tugi. Dan beliau ini adalah salah satu korban yang mungkin insya Allah nanti akan sedikit banyak cerita tentang pengalaman beliau dan apa yang kerugian yang beliau rasakan, beliau terima dari investasi di kita sebut saja langsung produknya, yaitu PayTrend, ya. Dan untuk itu langsung kita wawancara beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bu Tugi. Alhamdulillah siang hari ini di rumah Bu Tugi, letaknya di Bantul Kota, ya. Kita sudah berbincang sedikit tadi sebelum kita mulai wawancara ini, dan semoga dari wawancara ini kita demi Allah, yang pertama adalah ini niat kita mewawancara ini adalah niat karena Allah, Bu. Niat karena kita cinta terhadap Allah, cinta terhadap kebenaran, cinta terhadap Islam. Dan orang-orang yang menjadi korban ini rata-ratanya adalah orang-orang yang memang tulus untuk bersedekah, untuk kebangkitan Islam, untuk kebangkitan ekonomi umat, untuk kemudian menjayakan Islam lewat gerakan Quran, gerakan sedekah dan lain sebagainya. Dan yang kami dapati justru hampir semua korban ini kontraproduktif dengan apa yang dijanjikan, Ibu. Jadi bahkan ada yang sampai korbannya tuh puluhan, ratusan juta bahkan sampai nilainya, ya kalau di total ya kerugian itu bisa sampai miliaran. Artinya memang sebagaimana yang mungkin sudah teman-teman Cahaya Islam dapati di wawancara-wawancara sebelumnya, janji-janji manis yang kemudian diberikan oleh Yusuf Mansur ini tidak terbukti. Kalaupun terbukti hanya ke beberapa orang saja. Kalaupun ada yang bersaksi kemudian membela Yusuf Mansur, mungkin ya wallahu alam apakah ada skenario di belakangnya atau tidak. Yang jelas dugaan kita ini adalah ada penyalahgunaan penggunaan dana yang tadinya untuk sedekah untuk pondok, sedekah untuk mungkin katakanlah wakaf Quran, untuk bisnis investasi di PayTrend, untuk di hotel dan lain sebagainya. Itu ada penyalahgunaan anggaran yang itu belum bisa kita lacak seperti apa. Nah, mungkin Ibu bisa ceritakan, Bu. Mungkin perkenalkan dulu siapa Ibu, backgroundnya di mana, mungkin gabung PayTrend-nya di mana, kemudian apa yang kemudian Ibu rasakan setelah tadi mungkin menceritakan kronologinya, apa yang kerugian yang Ibu rasakan, dan kira-kira nanti mungkin di konklusinya ditutup dengan pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada Ustadz Yusuf Mansur, kepada para leader yang kemudian
membawa korban-korban ini, dan kemudian juga kepada para masyarakat yang mungkin nantinya ada tipe-tipe pola yang sama dengan seperti yang disampaikan oleh Yusuf Mansur ini atau UYM ini. Monggo, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Tuki Songida. Saya salah satu mitra Petren. Pada waktu pertama kali mengenal Petren itu saya diajak oleh teman ya, seseorang yang saya baru kenal pada waktu itu, namanya panggilannya Mbak Nisa begitu. Jadi saya kerja di NTB, Nusa Tenggara Barat, mengenal Mbak Nisa di Islamic Center, ngobrol-ngobrol sedikit, kemudian tertarik untuk mau menjadi mitra Petren begitu. Kemudian setelah dijelaskan beberapa syarat atau ketentuan, kemudian manfaat dengan bergabung Petren itu apa saja gitu, dengan kemudian mengetahui bahwa yang mempunyai perusahaan tersebut adalah UJM, yang mana dulu saya merasa kagum gitu dengan perjuangan beliau untuk membangun ekonomi umat begitu. Kemudian dengan yaitu niat yang baik, niat yang tulus untuk bersama-sama mau berjuang, begitulah ceritanya. Kemudian ya dengan niat baik itu akhirnya saya join gitu. Akhirnya saya join. Kemudian pertama saya pribadi join. Kemudian yang saya ikuti adalah Petren, yaitu aplikasi digital money. Aplikasi yang bisa jasa hampir beberapa item ya Bu? Ya, ada beberapa item, ada pulsa, listrik, multi service. Iya, multi service, dan saya sempat juga menggunakan manfaatnya, yaitu dengan membeli pulsa, kemudian mengisi pulsa listrik, kemudian pesan tiket pesawat, tiketing juga udah pernah begitu. Terus kemudian sempat sih berjalan beberapa bulan begitu. Sempat juga di Lombok itu ada yang namanya program namanya Know Your Customer ya. Jadi apa tuh, KYC gitu singkatannya gitu. Jadi pernah diadakan di hotel Vive Hotel di Lombok. Itu pesertanya juga banyak gitu. Kira-kira berapa tuh? Bisa kurang lebih 200-an ya. Dan 200 itu di hotel ya? Dan itu di hotel gitu. Dan juga ada pembicaranya juga yang motivator gitu kan. Kemudian biasalah kita kemudian di forum seperti itu kemudian merasa terbangkitkan gitu kan. Artinya sebelum kita lanjutkan, kita potong sedikit ya Bu. Baik. Terkait dengan tadi niat awal Ibu investasi kepada Ustadz Yusuf Mansur ini, itu memang murni karena memang ingin terdorong dari keinginan untuk termotivasi dari keinginan untuk berjuang apa ya Bu, istilahnya membebaskan buta aksara Quran, kemudian membangun tafid itu, atau memang hanya untuk khusus bisnis saja ke Petrennya, atau memang punya niatan untuk katakanlah sedekah atau apa sih? Atau memang khusus untuk investasi ini, atau seperti apa yang dijanjikan? Yang mendorong saya untuk memilih program Titanium itu adalah awalnya itu disampaikan bahwa ini dana akan dipakai untuk membangun Masjid Yusuf Mansur yang di area di NTB Bekasi, atau di luar? Di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Di Bekasi ya, dekat kantor Petren. Jadi gitu. Campaign yang disampaikan dalam penggalangan apa istilahnya investor itu, itu adalah mungkin customer
investasi, kemudian dari hasil investasi diputarkan itu keuntungannya untuk bangun masjid, seperti itu ya. Iya. Tapi memang ada visi bisnisnya, artinya nggak sekedar sedekah, kan ada dua model. Betul. Di kampanye Yusuf Mansur ini, ada yang memang murni untuk sedekah, ada yang istilahnya kamu bersedekah kamu akan dapat sekian dari Allah sekian, atau memang murni ibu untuk investasi ke Paytrend ini. Yang 10 juta itu? Oke, yang 10 juta saya murni untuk investasi Paytrend, tetapi di dalam Paytrend itu ada susupan bahwa ini akan juga dialokasikan untuk membangun masjid itu loh, Mas. Oke, ya. Jadi memang ada campaign-campaign yang disampaikan di dalam penawaran investasi itu, bahwa ini sebagian akan masuk ke dalam program pembangunan masjid, seperti itu ya? Iya. Kemudian untuk hasilnya, apakah itu juga ada dijanjikan ini hasilnya sebagian untuk seperti ini, Anda langsung bersedekah atau seperti apa? Oke, kalau yang dari bisnis plan-nya itu tuh Anda akan mendapat cashback. Gitu. Itu berapa? Cashback-nya itu termnya berapa bulan sekali dan berapa besarannya? Ya kalau seingat saya itu cashback-nya itu dalam jangka berapa ya, 1 bulan kalau nggak salah, terus 2,5 juta. Kemudian ada dapat manfaat kita kalau belanja 2,5 juta itu setiap bulan atau gimana? Saya karena ini 2018 ya Mas, kemudian saya tidak ini lagi menyimak itu gitu. Menyimak itu lagi, jadinya saya belum bisa menjawab secara detailnya seperti detailnya yang. Tapi bagi hasilnya sudah jelas di awal ya. Iya, bagi MOU-nya sudah jelas. Artinya bagi hasilnya tiap bulan atau tiap pekan gitu ada. Yang itu tuh angkanya pasti atau sesuai dengan keuntungan gitu. Itu nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Berapa persen gitu nggak ada. Nggak ada. Jadi hanya dapat PUT. Jadi ketika engkau kelas titanium, kemudian PUT Anda sekian. PUT gitu. itu deposit? PUT, iya. Poin unit training gitu, poin unit training atau deposit yang kemudian itu bisa diputarkan seperti bisa itu. Diputarkan gitu. Kemudian berapa tadi 2,5 juta ya? 2,5 juta dari nilai yang 10 juta itu. Jadi artinya yang 7,5 itu kemana ya, gitu? Aku nggak ngerti. Kemudian dari hasil Paytrend itu bagaimana Bu? Setelah tadi katakanlah Ibu tadi dikumpulkan di hotel, dimotivasi. Kemudian apa yang kemudian Ibu lakukan? Oke. Jadi setelah dapat program namanya KYC itu Know Your Customer itu, kemudian saya bisa membawakan bisnis plan tersebut ya, Paytrend. Kemudian saya kok ada prospek nih gitu, dan ada rekan kantor, kemudian dia sering beli pulsa ke saya gitu, teman-teman juga gitu. Kemudian Pak, daripada ini ayo dong join aja gitu. Artinya Ibu juga sudah punya kaki gitu ya, sudah punya jaringan. Tapi cuman 1-2. Jadi saya ingat beliau dari Lombok Utara, kemudian dari Mataram. Masya Allah. Padahal Ibu di Sumbawa? Memang rumah saya di Lombok, tapi saya kerja di Sumbawa. Jadi kalau weekend gitu ketemu. Gitu. Jadi pas weekend gitu ketemu. Dan kemudian ada rasa beban sekarang Mas gitu. Beban dalam arti apa yang saya sampaikan itu kemudian seiring berjalannya waktu gitu nggak terwujud gitu tuh, ada rasa sedih gitu loh, ada rasa gimana ya, aku berhutang gitu terus. Tapi mohon maaf Ibu, yang di luar yang Ibu get tadi, yang Ibu dapatkan tadi jaringnya tadi, itu mereka invest berapa Bu setahu Ibu? Kalau yang saya ajak itu awal tuh 325.000 untuk yang member basic ya gitu, istilahnya member basic gitu. 2 orang itu 350.000. Iya, 350.000 apa 325.000 gitu. Jadi kalau saya sebut namanya nggak ini ya, nggak etis. Jadi itu terus saya juga udah bawa, maksudnya atas nama anak saya sama suami saya gitu kan. Jadi istilahnya kita bikin ini sendiri. Ada 4 ini ya. Jadi saya, kemudian suami, kemudian anak, kemudian teman saya taruh di bawahnya. gitu.
Jadi ya ini menjadi satu pembelajaran sih. Untuk kemudian harus benar-benar memikirkan ya untuk selektif lah. Ya selektif gitu untuk. Kemudian lanjutnya Bu, kemudian setelah tadi Ibu mendapatkan motivasi di hotel itu, dimotivasi, kemudian Ibu akhirnya mengumpulkan jejaring itu tadi 4 ya. Itu Ibu nggak lanjutkan lagi? Iya, saya nggak lanjutkan lagi. Karena fokus kerja itu tadi ya, ini hanya sampingan gitu ya? Iya, karena fokus kerja dan kemudian di dalam niat mengajak itu juga untuk memberi kemudahan kepada mereka kalau ingin memiliki dulu kan lagi booming kita pakai mau beli pulsa online gitu loh Mas. Benar. Dan itu niatan yang terselip dalam rangka mengajak rekan untuk mau gabung Petren itu juga gitu. Jadi memang karena yang pasti saya nggak gelutin itu karena memang saya punya pekerjaan yang utama, kemudian yang itu untuk istilahnya ya belajar, tuh menambah saudara juga kayak gitu. Kemudian gini Bu, setelah tadi Ibu sampaikan ada PUT 2,5 juta tadi, kemudian itu sudah kemudian bisa berputar dan menghasilkan atau bagaimana yang selama ini Bu lakukan? Kalau PUT-nya itu sampai sekarang itu masih ada di aplikasi gitu. Dan itu sejumlah 2,5 juta itu? Masih utuh? Masih ya, because I didn't touch it gitu kan, nggak pakai apapun. Kemudian ada harapan nanti tuh malah juga dikatakan ada bisa umroh apa gitu loh Mas. Jadi ya sampai sekarang yang terakhir tanggal 2 Desember ini saya kontak namanya Pak itu, dia nggak balas lagi. Itu malah. Siapa yang Ibu kontak itu? Jadi, leader atau selaku apa? Beliau adalah yang kerja di Petren di customer service-nya. Di kantor Petren gitu. Admin atau customer service gitu ya? Eko Purnomo ya namanya itu. I'm sorry. Sendenim ya betul. Iya, beliau. Artinya belum ada jawaban, kemudian bisa nggak itu dicairkan gitu ya, 2,5 juta itu ya? Iya, nggak ada jawabannya juga waktu saya chat ini di tanggal 2 Desember 2021. Kemudian Bu, setelah tadi Ibu kemudian investasi, kan 10 juta tadi ya, kemudian mendapatkan member silver atau apa? Titanium ya, titanium senilai 10 juta. Iya. Kemudian di PUT itu 2,5 juta. Setelah itu kan 7,5 tadi, apakah ada laporan ini penggunaannya untuk apa atau seperti apa Bu? Atau akad awal itu seperti apa? 7,5 juta ini lari kemana? Ya itu nggak ada kelanjutannya dari leader saya gitu loh. Dari leader saya tuh nggak ada kelanjutannya bagaimana gitu, dan malah kemudian saya menjadi ingat ada yang namanya klub Titanium Club itu loh. Titanium Club itu saya grup WhatsApp itu WhatsApp atau apa ya, pokoknya di websitenya www.treni itu loh. Nah itu ada Titanium Club. Dan ada Ibu di masih punya akses untuk ke sana sampai sekarang? Nah kalau akses ke sana saya belum pernah membuka lagi. Jadi sejak 2018 tadi? Ya 2019 pertengahan gitu deh. Gitu sempat selama 6 bulan awal menjadi member Titanium itu sempat sih cuma browsing gitu ya, dan sekilas melihat ada juga Titanium Club gitu. Jadi Titanium Club itu ada forum diskusi, bisa interaksi nggak Bu? Yang mungkin dari situ nanti kita bisa gali siapa lagi atau berapa lagi korban dari Yusuf Mansur ini yang kemudian menyalahgunakan, dalam tanda kutip, dugaan penyalahgunaan dana umat ini. Iya, jadi kalau misalnya
saya sempatkan waktu ngebuka, nanti jika bisa diambil tuh mungkin masih ada forum ya mungkin. Tapi forumnya di website ya, bukan di media sosial ya? Iya. Bukan di Instagram atau di Facebook atau di WhatsApp, grup WhatsApp gitu? Iya, jadi kalau 2018 tuh kayaknya belum ini IG ya, belum familiar belum IG, terlalu baru booming FB, ya, benar-benar. Belum booming IG-nya gitu. Baru Facebook aja sih Mas. Jadi Facebook itu saya pernah ngelihat ada testimoni gitu, join beberapa bulan gitu, dapat mobil apa sih waktu itu Ayla atau apa gitu, diposting gitu. Jadi di Facebook itu loh ya, Mas. yang ditampilkan adalah apa namanya, hadiah-hadiah ya seakan-akan itu mudah gitu ya. Iya betul. Iya di Facebook itu. Iya. Saya ingatnya tuh. Kemudian sampai sekarang ini apakah sudah ada feedback atau profit atau apa income dari apa yang kemudian dijanjikan di PayTrend itu dari Ibu sendiri? Katakanlah dari PUT itu lancar nggak? Kemudian apakah memang hanya sekedar Ibu ikut kemudian dibiarkan saja atau seperti apa? Iya, jadi kalau feedbacknya tuh PUT-nya tuh udah mengendap begitu ya. Saya itu berharap misalnya bisa umroh lah dengan menjadi member PayTrend atau apa gitu, maksudnya bisa dapat akses yang lebih mudah untuk bisa pergi ke tanah suci gitu. Sampai sekarang nggak ada kabar selanjutnya. Jadi PUT itu ngendep gitu, udah gitu mau diambil lagi caranya piye gitu nggak tahu juga. Yang Ibu tahu di akad awal, katakanlah PUT itu apakah hanya sekedar modal deposit untuk kemudian diputarkan sehingga yang aktif lah yang akan mendapatkan reward umroh, atau ada janji-janji bahwa kalau sudah ikut member platinum itu nanti ada semacam undian atau apa untuk umroh gitu? Atau harus aktif dulu? Ada nggak MOU seperti itu di awal? Di MOU di awal itu kayaknya ya yang aktif itu ya Mas ya. Jadi saya apa ya, kemudian kalau merefleksi diri, ya aku udah invest segini kok nggak aku seriusin sih gitu loh. Jadi aku nggak bisa menjelaskan ya kalau tuh rewardnya apa gitu. Saya. Tapi intinya katakanlah Ibu memang nggak aktif nih ya di jual beli multi services PayTrend ini tadi. Cuman yang 7,5 juta ini yang jadi pertanyaan ya Bu. Artinya yang PUT katakanlah oke, memang itu mengendap dan mau Ibu tarik pun nggak bisa karena katakanlah ternyata itu memang MOU sejak awal bahwa 2,5 juta itu modal yang harus diputarkan di situ. Tapi yang jadi pertanyaan adalah bagaimana laporan pertanggungjawaban penggunaan 7,5 juta ini yang Ibu ingin pertanyakan ya? Iya, jadi itu kemudian kok bisa ya saya kemudian ngikut yang itu, terus uangnya itu yang sisanya itu diapain, kemana ini tuh yang baru tersadarkan gitu loh, dan leader saya yang dia itu bisa terlihat ikut mengembangkan yang awalnya di Lombok, di Nusa Tenggara Barat, di Mataram, kemudian karena beliau itu kan asli Sumbawa. Jadi antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa itu tuh dipisahkan oleh selat gitu, Mas. Jadi kita harus menyeberang pakai feri 1,5 jam gitu, dan saya sempat sih ngikutin Facebooknya waktu itu, ya sering ngadain namanya meeting kayak gitu. Antar ini ya, jejaring itu ya, kaki-kaki di bawahnya. Gitu. Tapi sampai sekarang ada pertanggungjawaban Bu, nggak Bu, dari leader yang mengajak Ibu itu tadi? Ada laporan atau ayo Mbak ikut lagi atau seperti apa? Iya, jadi diem begitu aja ya, nggak ada follow up gitu loh. Jadi saya ingat ada salah satu yang dari Unram itu, Bapak itu, beliau sangat aktif ketika itu. Terus saya sempat juga ngikut pertemuan sekali buka puasa gitu, ada banyak orang juga gitu loh. Dan kalau ditanya ya karena ini aplikasinya udah nggak bisa diakses lagi ya wallahu alam ya Mas ya, ini apa namanya,
Artinya setelah aplikasi nggak bisa diakses ini, akhirnya kita juga nggak tahu mau ngadu ke siapa gitu ya, Bu? Iya, kehabisan ide harus bagaimana gitu. Di nomor apa namanya hotline itu juga kalau ditelepon juga nggak ngangkat, nggak ada respon. Yang awal-awal gitu tuh, ya biasa kan awal-awal tuh menunjukkan ininya loh Mas, apa namanya, customer service-nya bagus. Tapi selanjutnya nggak ada. Oke, jadi kesimpulannya adalah sampai sekarang ini Ibu bergabung di PayTrend dan belum mendapatkan feedback yang cukup bisa dirasakan, yang benar-benar bisa mendatangkan apa namanya keuntungan. Karena mungkin salah satu faktornya adalah Ibu memang nggak aktif, tapi di sisi lain ada nilai yang cukup besar 7,5 juta itu lari kemana gitu ya, ingin Ibu pertanyakan. Betul. Nah, silakan Ibu, karena kita ini apa namanya di Cahaya Islam ini memuat menginvestigasi banyak sekali program korban dari PayTrend. Silakan mungkin apa yang ingin Ibu sampaikan. Yang pertama kepada Ustadz Yusuf Mansur yang di sini selaku founder sekaligus yang memprakarsai awal gerakan-gerakan seperti ini yang ternyata memakan banyak sekali korban yang mungkin kalau di total bisa sampai miliaran itu, bahkan triliunan mungkin, wallahu alam. Ya, dan juga kepada para apa namanya leader-leader yang mungkin yang membawa Ibu dan mungkin kawan-kawan apa yang ingin disampaikan, dan juga kepada umat seluruh di Indonesia, umat Islam khususnya, ataupun yang khususnya lagi adalah yang ikut di program PayTrend, apa yang ingin Ibu sampaikan supaya ini menjadi pembelajaran, monggo. Ya, terima kasih. Di pertemuan ini saya secara pribadi ingin menyampaikan kepada Ustadz Yusuf Mansur agar bersedialah gentle begitu untuk menyampaikan kepada kami selaku umat yang di awal itu memiliki niatan yang baik, yang tulus atas ide-ide dari Pak Yusuf Mansur. Hendaklah mempertanggungjawabkan apa yang telah Ustadz Yusuf Mansur lakukan begitu. Kami sangat menyesalkan andaikan hal ini tidak ada solusinya begitu, akan menjadi semacam citra buruk gitu terhadap Islam itu sendiri, di mana Rasulullah Muhammad tuh sudah benar-benar menyampaikan agar kita menjadi orang yang jujur, orang yang amanah, dan memberi manfaat kepada sesama. Kemudian yang kedua adalah kepada leader saya yang dulunya mengajak saya untuk bergabung dengan PayTrend. Semoga berkenan jika suatu saat akan ada tim yang kemudian ingin mencari informasi detail terkait PayTrend, mohon bisa kami hubungi gitu. Kemudian yang ketiga, saya secara pribadi memohon maaf ketika ada beberapa yang pernah sempat kami ajak untuk bergabung dengan PayTrend, kemudian berhenti. Terus pesan kepada umat secara umum, hendaklah kita bisa berpikir jernih, kemudian selektif ketika kita mendapatkan tawaran usaha atau bisnis yang mengatasnamakan sedekah gitu, sehingga kita tidak kemudian menjadi menyesal di belakang hari dan manfaat yang kita harapkan itu ternyata tidak seperti yang disampaikan di awal. Gitu aja sih Mas, kurang lebihnya mohon maaf. Artinya memang ini menjadi pembelajaran buat kita semuanya bahwa ternyata apa ya, embel-embel agama, embel-embel sedekah, embel-embel apa ya istilahnya gerakan ekonomi umat ini perlu lagi kita
pelajari, perlu kita diskusikan lagi, perlu kita telusuri ya, apakah ini benar-benar pertanggungjawabannya sesuai dengan apa yang dijanjikan seperti itu. Dan Ibu Tugi ini adalah salah satu di antara korban, sekian banyak korban yang kita temui ya, dari Pak Darso sampaikan di channel beliau sendiri ataupun di channel Cahaya Islam ini, yang intens untuk membongkar kedok dari bisnis berkedok sedekah ini. Dan subhanallah, semoga ini menjadi pembelajaran buat kita, Bu. Ya. Dan semoga tadi yang Ibu sampaikan tadi, semoga menjadi pengetahuan bersama bahwa inilah fakta di antara sekian banyak korban yang dirugikan oleh oknum yang bernama Yusuf Mansur. Dan mungkin tidak hanya beliau hanyalah pion yang kemudian dijadikan garda terdepan untuk mempromosikan program ini. Tapi kita nggak tahu apakah di belakangnya ada siapa, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas dugaannya adalah di antara kesaksian-kesaksian itu banyak sekali penyalahgunaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan selalu mangkir ketika dimintain keterangan oleh beberapa korban yang dibawa oleh saudara kita Bapak Darso yang untuk membongkar skandal kebohongan dari Paytrend itu sendiri dan beberapa bisnis yang dilakukan oleh Ustadz Yusuf Mansur. Mungkin itu, Ibu, terima kasih. Nanti kita minta kalau ada teman-teman, kerabat yang mungkin mendapatkan kerugian yang mungkin nilainya nggak sedikit. Kita kalau yang sedikit insya Allah saya yakin akan lebih banyak ya. Tetapi yang kalau bisa Ibu coba tanyakan kepada leader ataupun jejaring Ibu yang ada di Lombok, di NTB, di Sumbawa, apakah masih ada korban-korban yang nilainya mungkin katakanlah puluhan juta, 10 juta ke atas lah, yang itu menjadi korban PHP dari Yusuf Mansur ini. Dan insya Allah kita akan tetap istiqomah untuk membongkar dan menginvestigasi ini, karena ini bukan masalah pribadi. Demi Allah kami sampaikan, ini bukan masalah kami ada masalah pribadi dengan Ustadz Yusuf Mansur. Tetapi yang jelas karena kami cinta terhadap Ustadz Yusuf Mansur, kami cinta terhadap Islam, kami cinta terhadap umat yang mana sedang euforia untuk kebangkitan ekonomi umat ini, jangan sampai dijadikan alat, diakali ya, dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan tidak ada pertanggungjawabannya. Mungkin itu, terima kasih Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya, dan alhamdulillah karena kemarin mengontak kami dari tim Cahaya Islam dan disarankan untuk kita bisa bersinergi memberikan informasi, insya Allah akan menjadi amal Ibu. Dan insya Allah ini kita doakan semuanya, siapapun yang menonton tayangan ini dan membagikan serta menginformasikan kepada korban-korban berikutnya, insya Allah akan mendapatkan pahala nahi mungkar. Karena salah satu di antara keutamaan umat akhir zaman adalah amar ma'ruf nahi mungkar, dan ini adalah sebuah upaya terakhir dari kami Cahaya Islam Channel untuk membongkar kemungkaran, Bu. Karena ini sudah tersistem dan kita mencoba, Pak Darso melaporkan dan lain sebagainya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Kita akhiri bersama tayangan ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan kita beristighfar atas segala dosa, khilaf dan salah kita. Saya akhiri, saya selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.